warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novaliza dengan NIM 10323111047. Baik, izin Bu, di sini saya akan mempresentasikan tugas hidrogeologi tentang studi literatur di 5 artikel. Yang pertama, pendahuluan. Hidrogeologi merupakan cabang ilmu geologi yang mempelajari keberadaan, distribusi, pergerakan, dan kualitas air tanah di bawah permukaan bumi. Dalam kegiatan pertambangan, hidrogeologi memiliki peranan yang sangat penting karena berhubungan langsung dengan pengelolaan air tambang, kestabilan lereng, keselamatan kerja, serta perlindungan lingkungan. Melalui kajian hidrogeologi, perusahaan tambang dapat mengetahui karakteristik akuifer, arah aliran air tanah, potensi masuknya air ke area tambang, serta dampak aktivitas penambangan terhadap sumber daya air di sekitar lokasi tambang. Selanjutnya, kajian hidrologi dan hidrogeologi pada tambang nikel PT1. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rilansyah Farshan, Laode Zakir, dan Muhammad Karnoha Amir membahas kondisi hidrogeologi dan hidrogeologi pada kegiatan penambangan nikel di wilayah IUPT-PS, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Penelitian ini menggunakan data curah hujan, debit limpasan, analisis geolistrik, dan kondisi akuifer untuk mengetahui karakteristik air permukaan maupun air tanah di daerah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah tambang memiliki curah hujan yang cukup tinggi, sehingga berpotensi menghasilkan limpasan air yang besar. Selain itu, ditemukan akuifer dangkal pada kedalaman sekitar 20-30 meter yang perlu diperhatikan agar kegiatan penambangan tidak mengganggu keberadaan air tanah. Berdasarkan hasil tersebut, dirancang sistem pengelolaan air tambang berupa saluran drainase, SAM, dan settling pond untuk mengendalikan aliran air di area tambang. Studi literatur untuk jurnal yang kedua, kajian kelayakan air tanah di Desa Bone, Kabupaten Kupang. Penelitian yang dilakukan oleh Irene Augusta Boimau, Noni Banunae, dan Roberto Kaji bertujuan untuk mengetahui kelayakan air tanah melalui pendekatan hidrogeologi dan geolistrik. Penelitian dilakukan dengan observasi lapangan dan pengukuran geolistrik. Untuk mengidentifikasi keberadaan akuifer, hasil penelitian menunjukkan bahwa akuifer di lokasi penelitian ini memiliki ketebalan yang tipis dan terbatas, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pemboran air tanah dalam skala yang besar. Oleh karena itu, penelitian merekomendasikan pemanfaatan sumur gali yang telah ada di sekitar kolam Bone dengan debit sekitar 0,2 liter per detik, atau melakukan pemboran pada daerah Banbiu Huanana yang memiliki debit lebih besar sekitar 1 liter per detik. Kemudian mengalirkannya ke wilayah yang membutuhkan melalui sistem perpipaan. Selanjutnya, untuk artikel yang ketiga, hidrogeologi dan hidrokimia air tanah pada tambang emas tradisional. Penelitian oleh Riana Listiastuti dan rekan-rekannya dilakukan pada area penambangan emas tradisional di Kalirejo, Kokap, Kulon Progo. Penelitian ini menggunakan data geologi, pengukuran sifat fisika dan kimia air, serta analisis ion mayor pada sejumlah sampel air tanah. Hasil ini menunjukkan bahwa air tanah di daerah tersebut berasal dari akuifer dangkal yang terbentuk akibat pelapukan dan rekahan batuan. Tipe air tanah yang dominan adalah kalsium bikarbonat. Selain itu, ditemukan kandungan sulfat yang relatif tinggi pada beberapa lokasi yang disebabkan oleh pelarutan mineral sulfida, hasil alterasi hidrotermal, dan proses pembentukan air asam tambang. Meskipun demikian, nilai pH air tanah masih berada pada kondisi netral, sehingga dikategorikan sebagai neutral mine drainage atau drainase tambang netral. Untuk artikel selanjutnya, potensi air tanah pada daerah Pomala. Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Abdul Rahman Salim dan tim.
mengkaji potensi ketersediaan air tanah pada batuan ultramafik dan sedimen di daerah Pomala, Kabupaten Kolaka. Penelitian ini mengintegrasikan pemetaan geologi dan hidrogeologi, uji permeabilitas, survei geolistrik electrical resistivity tomography atau ERT, serta uji pemompaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batuan sedimen di bagian barat daya memiliki akuifer tertekan dengan permeabilitas yang tinggi, sehingga mampu menyimpan dan mengalirkan air tanah dalam jumlah yang besar. Sebaliknya, batuan ultramafik memiliki akuifer bebas dengan konduktivitas hidraulik yang relatif rendah hingga sedang. Secara umum, potensi air tanah di daerah Pomala ini dinilai cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam skala lokal, meskipun sangat dipengaruhi oleh kondisi litologi dan struktur geologi setempat. Selanjutnya, karakteristik hidrogeologi dan hidrogeokimia das tempuran. Penelitian ini dilakukan oleh Heru Hedrayana, Indra Agus Rianto, dan Azmin Nuha. Dilakukan pada das tempuran yang berada di lereng barat kompleks Gunung Api Bromo Tengger. Penelitian ini menggunakan survei geologi, pengukuran muka air tanah, analisis kualitas air, analisis geokimia, dan analisis isotop stabil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arah aliran air tanah umumnya bergerak dari wilayah selatan menuju utara. Tipe air tanah yang dominan adalah kalsium bikarbonat dan kalsium magnesium bikarbonat. Analisis isotop menunjukkan bahwa seluruh sampel air tanah berasal dari air meteorik atau air hujan yang meresap ke dalam tanah. Endapan lahar dan aluvial berfungsi sebagai akuifer produktif yang mampu menyimpan dan mengalirkan air tanah dengan baik. Sedangkan lava andesit dan breksi andesit bersifat aquiclude sehingga kurang mampu meloloskan air. Kualitas air tanah di daerah penelitian tergolong sangat baik dan aman untuk dikonsumsi. Berikut analisis dan pembahasan dari kelima artikel. Kelima penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi geologi, litologi, curah hujan, serta struktur batuan merupakan faktor utama yang mengontrol sistem hidrogeologi suatu daerah. Keberadaan akuifer yang produktif sangat bergantung pada jenis batuan penyusun dan tingkat rekahannya. Selain itu, aktivitas pertambangan dapat mempengaruhi kualitas maupun kuantitas air tanah, sehingga diperlukan kajian hidrogeologi yang komprehensif sebelum kegiatan penambangan dilakukan. Metode geolistrik menjadi salah satu metode yang paling banyak digunakan karena mampu mengidentifikasi keberadaan akuifer secara efektif tanpa melakukan pemboran secara langsung. Berikut kesimpulan dari presentasi kali ini, berdasarkan hasil kajian 5 paper yang telah saya review, yang dapat kita simpulkan bahwa hidrogeologi memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan pertambangan maupun pengelolaan sumber daya air. Karakteristik akuifer dipengaruhi oleh kondisi geologi, litologi, struktur batuan, dan faktor iklim. Kajian hidrologi yang baik dapat membantu dalam perencanaan sistem drainase tambang, pengendalian air tanah, pencegahan cemaran lingkungan, serta konservasi sumber daya air secara berkelanjutan. Oleh karena itu, studi hidrogeologi harus menjadi bagian penting dalam setiap tahapan kegiatan pertambangan. Mungkin sekian presentasi yang dapat bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.